kita semua. Saya akan membahas tentang proses pembentukan bunyi dalam bahasa Indonesia. Proses terjadinya bunyi bahasa itu bermula dari gerakan otot perut yang menekan paru-paru yang mengakibatkan udara yang ada di rongga paru-paru bisa keluar hingga alat ucap manusia atau alat bicara melakukan gerakan-gerakan tertentu, terutama bagian mulut hingga udara yang keluar ada yang terhalang saluran penghalang sehingga dan tidak terhalang. Gerakan alat bicara inilah yang menghasilkan berbagai bunyi bahasa sesuai dengan kebutuhan pembicara. Menganalisis dan mengidentifikasi proses pembentukan bunyi bahasa secara bersama. Dalam proses pembentukan bunyi bahasa ada 3 anggota utama yang terlibat, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Penjelasan. Pada saat kita mengeluarkan napas, paru-paru kita mengembuskan tenaga yang berupa arus udara. Arus udara itu dapat mengalami perubahan pada pita suara yang terletak pada pangkal tenggorokan atau lari. Arus udara dari paru-paru itu dapat membuka kedua pita suara yang merapat hingga menghasilkan ciri-ciri bunyi tertentu. Gerakan membuka dan menutup pita suara itu menyebabkan udara di sekitar kita suara itu bergetar. Berubah bentuk seluruh suara terdiri atas rongga faring, rongga mulut, dan rongga hidung dapat menghasilkan bunyi bahasa. Menganalisis proses pembentukan konsonan. 1. Bunyi vokal adalah bunyi yang tidak mengalami ringan, kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor yaitu tinggi, rendah, posisinya lidah dan bagian lidah yang dinaikkan dan bentuk bibir pada pembentukan vokal itu. 2. Bunyi konsonan ada 3 faktor yang terlibat yakni keadaan pita suara, penyebutan atau berdekatan alat ucap, dan cara alat ucap itu bersentuh dan berdekatan. Menganalisis diftong. Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat diucapkan. Dalam proses tulisan diphthong biasa dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Contoh, kata sungai, deretan huruf vokal ini melambangkannya bunyi diphthong ya, yang merupakan inti suku kata ngai. Menganalisis busus konsonan. Busus konsonan adalah deretan 2 konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Contohnya bunyi BR pada kata praktik adalah busus konsonan. Halo guys, jadi di sini saya akan melanjuti penjelasan dari teman saya Dion tadi. Yang berikutnya adalah perbedaan fonem dan grafem. Yang pertama, fonem. Fonem adalah unit bunyi terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna. Kata fonem berkaitan dengan suara atau bunyi yang diucapkan. Contohnya, dalam kata buku, fonem yang ada adalah ep, u, ek, dan u. Sedangkan grafem adalah unit tulisan terkecil yang mewakili fonem dalam bahasa tulisan. Grafem berkaitan dengan bentuk, huruf atau simbol yang digunakan dalam penulisan. Misalnya, dalam kata buku, grafem yang digunakan adalah ebe, u, ek, dan u. Jadi, fonem berhubungan dengan bunyi dalam ucapan, sementara grafem adalah berhubungan dengan bentuk tulisan.
Setiap grafem biasanya